Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Lutfi selaku Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak-bapak sekalian yang hadir pada agenda rapat hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul. Bapak Ibu sekalian, rapat pada hari ini bukan sekedar agenda rutin tahunan saja, namun ini berkaitan dengan PPDB tahun 2020. Karena PPDB merupakan wajah pertama sekolah kita, gitu Bapak-bapak. Di mata masyarakat tentunya ini menjadi image ataupun citra dari sekolah itu sendiri. Maka kepercayaan masyarakat ini akan meningkat nantinya kalau pelaksanaannya rapi dan lancar. Namun jika pelaksanaannya kacau, maka citra sekolah juga yang akan ikut dipertaruhkan. Dan lalu kita masih banyak kendala, kita masih menghadapi beberapa banyak kendala. Saya tidak ingin kesalahan yang sama terulang kembali. Oleh karena itu hari ini kita harus merancang dan benar-benar serius, terbuka, dan juga bapak-bapak nantinya bisa berani untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Untuk mengawali rapat ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun agenda hari ini meliputi yaitu yang pertama evaluasi pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya, lalu identifikasi kendala utamanya, lalu penyusunan sistem PPDB tahun ini, lalu bagaimana strategi publikasi sekolahnya, dan pembagian tugas panitia penetapan keputusan bersama. Saya berharap semua peserta dan bapak-bapak sini bisa aktif memberi masukan, karena keputusan hari ini akan menentukan bagaimana jalannya PPDB beberapa bulan ke depan nanti. Apakah agenda ini dapat disetujui? Setuju. Baik, kami persilakan kepada Bapak Angga Putra selaku koordinator pendaftaran untuk menyampaikan laporan evaluasinya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Akif selaku Kepala Sekolah SMP Ismail Al-Budi. Izin menyampaikan ya Pak, berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Pak, ini terdapat berbagai macam masalah gitu ya Pak. Masalah paling besar terjadi pada sistem pendaftaran yang masih manual. Jadi sehingga orang tua ini harus datang langsung di tempat sekolah, serta mengisi formulir secara tertulis dan menunggu proses verifikasi yang cukup lama Pak. Nah, jadi akibat ini terjadi antrian yang panjang dari pagi sampai sore ya Pak. Nah, dan juga banyak orang tua mengeluh karena pelayanannya ini lambat Pak. Terus juga ada yang pulang duluan tanpa menyelesaikan pendaftaran karena terlalu lama menunggu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sistem kita belum efisien Pak. Mungkin yang saya bisa sampaikan pada sini. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana dengan wakil kepala sekolah Pak Abdul? Baik, terima kasih Bapak Akif selaku kepala sekolah. Saya setuju apa yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Angga. Bahkan saat melakukan rekap data itu banyak sekali formulir yang tidak lengkap. Bahkan juga ada beberapa berkas yang tertukar. Nah, ini menyebabkan pekerjaan administrasi itu menjadi semakin berlipat ganda. Pekerjaan panitia pun menjadi menambah banyak karena harus memeriksa ulang data satu per satu. Dengan koordinator Mas bagaimana? Baik, terima kasih kepala sekolah. Tadi kan ada informasi dari Anda itu terkait sistem publikasi pendaftaran yang manual dari kepala sekolah itu terkait rekap data. Kalau dari koordinator humas itu dari sisi publikasi juga belum maksimal Pak, karena
informasi PPDB hanya terdaftar melalui brosur dan pengumuman internal. Kita kurang memanfaatkan media sosial secara serius. Akibatnya, masyarakat luar tidak tahu mengetahui program unggulan sekolah kita. Jumlah pendaftaran stagnan, bahkan beberapa sekolah lain gitu justru lebih unggul dalam promosi peningkatan itu. Oke. Lalu koordinator seleksinya bagaimana Pak Ida? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Jadi dalam proses seleksi pun masih ada masalah, belum ada indikator penilaian jelas. Terus penentuan kelulusan masih terlalu umum dan berpotensi menimbulkan persepsi tidak adil. Beberapa wali murid bahkan sempat mempertanyakan garansi hasil seleksi. Oke. Dari penjelasan bapak-bapak tadi dapat kita simpulkan masalah utamanya adalah yang pertama sistem pendaftaran belum efektif. Kedua, administrasi masih kurang tertata. Ketiga, publikasinya belum maksimal. Lalu sistem seleksinya juga masih belum terstruktur. Sampai sini apakah ada tambahan lagi dari bapak-bapak? Baik, izin menambahkan untuk tips selaku kepala sekolah. Menurut saya, fasilitas pendukung pun menjadi masalah yang penting, walaupun sering dianggap sepele. Tahun lalu, ruang pendaftaran itu terlalu sempit, kursi tunggu kurang, komputer hanya tersedia 2 unit, dan jaringan internet bermasalah. Akibatnya, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Angga, layanan menjadi lambat dan orang tua merasa kurang nyaman. Bahkan ada yang mengeluh bahwasanya sekolah kita itu belum siap untuk melaksanakan PPDB. Kalau kita ingin menjalankan sistem online berjalan dengan baik, sarana pendukung pun harus benar-benar diperkuat. Mungkin seperti itu. Oke, itu poin yang sangat penting ya, Bapak. Selanjutnya dipersilakan masing-masing koordinator untuk menyampaikan usulannya. Baik Pak, dari saya ingin mengusulkan ya Pak mengenai pendaftaran. Nah, jadi dari kami ini mengusulkan pendaftaran ini sistemnya berupa hybrid gitu ya Pak, bisa offline atau online. Jadi sistem pendaftaran online yang dipadukan dengan layanan offline gitu mungkin Pak. Nah, online akan membantu efisiensi gitu ya Pak dan mengurangi antrian. Kalau kita bisa lihat dari sebelumnya antrian itu dari pagi sampai sore. Nah, maka kita ubah antrian ini secara online gitu ya Pak. Nah, sementara offline tetap diperlukan Pak, karena untuk masyarakat yang mengalami kesulitan terhadap akses teknologi gitu ya Pak. Karena tidak mungkin juga Pak yang orang tua ini mengerti semua akan hal teknologi. Nah, dengan demikian pelayanan menjadi lebih fleksibel gitu Pak. Mungkin usulan dari saya seperti itu aja. Oke. Jadi Pak Saiful. Oke Pak, dari Humas mengusulkan terkait peningkatan publikasi Pak. Jadi kita jangan hanya sekedar mengandalkan brosur, kita juga harus aktif dalam media sosial, entah itu Instagram, Facebook, ataupun grup masyarakat gitu kan. Kalau kita hanya mengandalkan brosur itu tidak bakal efektif, pun kita jangan sampai menyelesaikan penyampaian itu harus dengan sosialisasi juga, biar apa? Biar kita itu langsung dapat informasi itu sampai ke calon pendidik, gitu Pak. Baik, lalu dari Pak Tomasi bagaimana Pak Tomasi? Baik, terima kasih. Dari kami bidang Sarkas, kami siap melakukan atau meningkatkan fasilitas seperti pelayanan yang lebih nyaman, peningkatan atau penambahan unit komputer, printer, serta pembenahan jaringan internet yang stabil dan area tunggu bagi calon peserta didik yang memadai. Kalau fasilitas tidak mendukung, sistem terbaik sekalipun tetap akan gagal. Oke. Jadi Bapak Iza. Baik, lagi dari koordinasi seleksi
Nah, maka jadi kami mengusulkan sistem seleksi berbasis integritas, transparan, dan terukur. Jadi harus ada indikator administrasi, tes akademik, dan wawancara yang berstandar agar hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan. Oke Pak, saya ada usulan juga ya Pak mengenai sistem pendaftaran. Sebenarnya untuk sistem pendaftaran sendiri ini harusnya menjadi prioritas utama ya Pak. Kenapa Pak bisa dibilang prioritas utama? Karena kalau pendaftaran saja masih kacau, publikasi sebesar apapun sebenarnya tidak ada artinya Pak. Kita hanya fokus di media digitalnya saja gitu Pak, bukan pada sistem yang tersebut gitu Pak, sebagai pelayannya gitu ya Pak. Nah, kita hanya akan menambah masalah baru karena pendaftaran membludak tapi sistem tidak siap gitu Pak. Pendaftaran yang banyak tapi sistem kita nggak siap untuk menampung hal-hal tersebut. Nah, lebih baik kita benahi fondasinya dulu gitu Pak. Tapi mohon maaf Pak, saya kurang sependapat terkait pendapat Pak Angga ya, karena tanpa publikasi yang kuat, nah di sini tuh jumlah pendaftaran juga tetap sedikit. Pun sistem bagus tapi tidak ada yang datang juga percuma gitu kan. Sekolah lain sudah agresif terkait promosi gitu. Sementara kita masih sibuk membahas antrian pendaftaran gitu kan. Kalau kita terlambat promosi, calon siswa sudah memiliki sekolah lain, itu bagaimana? Oke Pak, saya izin menyanggah juga ya Pak. Sebenarnya promosi besar-besaran tanpa kesiapan sistem itu justru berbahaya Pak Ikmur. Kenapa? Jangan sampai gitu ya Pak, masyarakat datang banyak gitu, lalu kecewa karena pelayanan kita ini buruk. Kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat setempat gitu ya, untuk calon peserta didik. Nah, sebenarnya itu akan merusak Pak nama sekolah, lebih parahnya gitu ya Pak. Tapi gini Pak Angga, dan kalau kita terlalu lama memperbaiki sistem tanpa promosi, sekolah kita akan sepi peminat Pak. Nah, humas ketika masalah kita bukan hanya antrian, tapi juga dikenal jangan semua dibebankan pada humas ketika jumlah pendaftaran sedikit. Menambahkan Pak Kepala Sekolah, sebenarnya usulan dari Bapak Angga dan Bapak itu semuanya baik gitu, sama-sama benar semua gitu. Tapi saya rasa kedua usulan tersebut tidak akan berjalan tanpa fasilitas yang baik, mau promosi besar-besaran atau sistem online. Kalau komputer dan jaringan tidak memadai atau tidak siap, semuanya kita bermasalah gitu. Jangan sampai sarpras ini sering dianggap urusan belakang, padahal justru sarpras menjadi perhatian utama untuk sistem pendaftaran seperti ini. Jadi saya juga ingin menegaskan jangan sampai fokus kita hanya pada jumlah prosedur pendaftaran saja. Jadi kualitas seleksi juga penting. Jangan hanya mengejar kualitas lalu mengabaikan kualitas peserta didik. Oke, menurut saya Bapak semuanya, saya paham betul bahwasannya setiap bidang itu merasa paling penting. Tapi kita hadir di sini bukan untuk mempertahankan ego kita masing-masing. Karena kita hadir di sini untuk mencari solusi terbaik bagi sistem PPDB ini. Jadi perbedaan pendapat merupakan sebuah hal yang wajar, namun jangan sampai ini berubah jadi saling menyalahkan. Pendaftaran penting tadi, publikasi juga penting, sarpras juga penting, seleksi juga tadi penting. Jadi gak ada yang lebih tinggi kalau semuanya bergantung. Jadi kalau kita terus berdebat siapa yang paling prioritas, maka sampai kapanpun gak bakal kelar gitu. Jadi saya minta kita untuk kembali fokus pada tujuan utama kita, yaitu PPDB yang efektif, tertib, dan juga totalitas. Jadi mari kita berbicara sebagai tim, sebagai satu tim, bukan berbagai kelompok yang saling berhadapan gitu. Oke, saya minta kita kembali fokus ya pada tujuan utama kita, yaitu PPDB
yang efektif, tertib, dan juga berkualitas. Jadi mari kita berbicara sebagai satu tim, bukan sebagai kelompok yang saling berhadapan. Jadi bagaimana tanggapannya Pak Profesor Paskor? Baik, terima kasih pada Bapak Afif. Usulan dari pada bapak-bapak sekalian itu cukup bagus. Dan di sini saya mengusulkan jalan tengahnya saja, yang mana publikasi itu dilakukan lebih awal agar masyarakat mengetahui PPDB sekolah kita ini sejak dini. Nah, sementara sistem pendaftaran dan sarana prasarana itu dipersiapkan secara bersamaan. Oke. Jadi bukan memilih salah satunya saja, tetapi kita melaksanakan keduanya itu secara bersamaan dengan paralel. Nah, dengan begitu humas tetap bergerak sesuai dengan tupoksinya, dan panitia yang lain itu tetap menyiapkan sistem pendaftaran. Bagaimana kalau seperti itu? Setuju, berarti itu jalan tengahnya, Pak ya? Iya. Oke, kalau dari koordinator seleksi bagaimana? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Afif Bapak lainnya. Jadi dari koordinasi seleksi kami juga menyarankan ada evaluasi berkala setiap minggu selama proses PPDB berlangsung. Jadi jika ada kendala kita tidak menunggu sampai akhir untuk memperbaikinya. Terima kasih. Oke, usulannya bagus. Jadi dari usulan tersebut itu bisa menunjukkan kalau kita nggak cuma merencanakan saja, tapi kita juga mengawal bagaimana pelaksanaan PPDB tersebut. Oke, sampai di sini saya ingin mengutip perkataan dari Martin Luther King Jr. yang mana berbunyi, di bawah bendera demokrasi kita belajar bahwa kekuatan sejati itu bukan berasal dari dominasi, tapi kebersamaan. Seperti yang Bapak. Jadi sampai di sini rapat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan usulan dan pendapatnya. Mungkin sampai itu di hadal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.